Halo guys, welcome back to my YouTube channel, The Sista. Nah, hari ini guys, aku ketemu sama salah satu pianis terkenal guys, pianis jazz ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Niel. Halo. Aduh Mas Niel, aku tuh dari kemarin itu ya kan sempat udah dikasih tahu sama suami aku ya. Ini ada Mas Niel, namanya ini seorang pianis, ceritanya tuh menarik banget. Kamu tuh harus podcastin katanya gitu. Oke, aku langsung kayak ngubungin Mas Niel dan ya Mas Niel akhirnya bisa dan akhirnya kita bisa ngobrol nih guys. Pasti kalian juga akan penasaran nih gimana cara Mas Niel akhirnya bisa menjadi salah satu pianis top guys. Gimana kalau kita langsung aja dengan ceritanya nih. Mas Niel apa kabar? Baik. Baik ya. Lagi sibuk apa nih sekarang Mas? Ya sejak ada Fabster ini jadi main di sini seminggu sekali minimal sama ngajar. Oh sama ngajar juga, berarti ngajar piano juga sama ini? Iya, ngajar. Oh oke. Berarti di Fabster ini, kebetulan kita ada di Fabster guys ya. Nah di Fabster ini tuh Mas Niel sering main di sini berapa kali nih dalam seminggu? Biasa sekali, minimal sekali sih. Oh minimal sekali, Iya. jadi udah ada punya timnya gitu ya? Iya. Oh berarti sering perform di sini minimal seminggu sekali? Iya. Gitu, nah itu biasanya hari apa tuh? Antara Kamis, Jumat atau Sabtu. Antara Kamis, Jumat, atau Sabtu. Nah, kita gimana tuh mau tahu tuh misalnya kayak Masnya lagi main di hari ini, kita mau tahu update itu dari mana sih Mas? Instagramnya Fabster Stage. Oh di Fabster Stage ya guys ya, add langsung Instagramnya Fabster Stage. Jadi kalian bisa tahu nih updateannya aja apa aja nih guys dan kapan aja Mas Niel kebetulan main di sini guys. Jadi bisa langsung datang ke sini guys, dijamin pasti seru guys. Oke Mas Niel, aku pengen tanya nih Mas Niel, awalnya gimana sih Mas Niel memutuskan untuk menjadi pianis? Apakah itu cita-cita dari dulu atau tiba-tiba kayak, aduh gue pengen nih main piano gitu? Iya. Iya, jadi waktu itu umur 3 tahun, ya pasti orang tua ngelesin aku piano dan tenis. Oh, Iya. main tenis juga? Iya. Wow, ini menarik sekali ya guys ya. Ini menarik banget. Berarti awalnya umur 3 tahun tuh dilesin piano. Iya. Dan pada saat itu memang maksudnya suka atau memang karena ya udah nih karena orang tua ngelesin terpaksa gitu? Belum suka, tapi waktu umur 15 itu nonton Pat Metheny, dia gitaris jazz dari Amerika, dia main di Senayan waktu itu, dan keracunan jazz di situ. Oh pada saat itu nonton itu baru kayak kepengen nih masuk ke aliran jazz gitu ya? Iya, mendalami jazz. Oh, I see. Berarti awalnya dari nonton konser nih. Iya. Dari nonton konser akhirnya kepengen gitu kan untuk main musik jazz. Nah itu awalnya tuh Mas Niel untuk, kan itu kan awalnya kan Mas Niel kan belajar nih dari umur 3 tahun nih kan. Apakah itu terus berjalan dari umur 3 tahun atau sempat stop atau gimana? Iya, jadi umur 11 itu stop karena lagi suka juga banget sama tenis. Oh, stop untuk main tenis justru? Iya. Oh, pernah jadi atlet tenis kah atau gimana? Iya, sempat pengen cita-cita jadi petenis.
Oh, pengen cita jadi petenis. Iya. Jujurnya pengen jadi petenis nih guys ya, tapi tiba-tiba jadi pianis. Sama-sama is kok belakangnya. Nah, jadi tuh maksudnya kan awalnya tuh pengen jadi petenis nih ya. Kenapa nggak dilanjutin sampai jadi atlet gitu? Ya waktu itu sebenarnya masih muda juga ya, 14-15, tapi hasilnya kurang memuaskan. Jadi nah, dan pas umur 15 itu nonton si Pat Metheny itu. Jadi tapi ya karena hasilnya kurang memuaskan, aku putusin enggak. Padahal masih baru umur 14-15. Iya, awalnya kan memang biasanya kan umur 12 tahun ke atas kan baru mulai tuh ya. Iya. Atlet-atlet baru mulai bermunculan tuh, biasanya baru mulai main gitu guys ya. Oh, berarti memutuskan untuk stop di situ untuk bermain tenis, tapi masih stop untuk jadi atlet atau tetap lanjut main tenis gitu pada saat itu? Tetap main, hanya memang waktu si umur 15 saya lulus SMP, terus saya dikirim ke Amerika untuk SMA. Nah, jadi itu udah ya tetap main di situ, cuman jadi udah nggak, cita-citanya udah bukan jadi petenis lagi. Bukan jadi petenis lagi ya. Tapi sempat ke Amerika nih untuk sekolah. Itu waktu dari SMA udah dikirim ke sana. Iya, SMA kelas 1 saya ke sana. Lulus SMP saya berangkat. Oh, itu karena beasiswa atau karena memang dikirim orang tua ke sana untuk sekolah? Si orang tua saya sih kepengen saya ke sana. Tapi kan masih SMA kan, itu masih terlalu kecil ya untuk berada di, ibaratnya untuk berada di negara lain gitu. Biasanya kan kalau kita ke sana kan pada saat kita kuliah gitu kan. Pada saat ke sana itu udah mulai agak mateng lah ya kalau kuliah gitu kan. Kalau SMA kan masih yang banyak suka main-mainnya gitu. Itu gimana tuh dapat menyesuaikan diri selama di Amerika gitu, Mas? Ya, mungkin karena udah lumayan sibuk sama sekolah, terus tenisnya juga main di tim sekolah, sama musiknya juga udah serius juga waktu itu. Jadi wah ya sibuk aja ya Pak, tapi pasti sempet sedih atau kesepian atau apa, cuman aktivitasnya udah lumayan banyak juga sih. Aktivitasnya di sana ya? Iya. Nah, itu tuh kalau di sana pada saat di Amerika itu Mas tuh tinggal sendiri atau memang orang tua ikut temenin nih gitu? Saya tinggal di asrama waktu itu. Oh, tinggal di asrama? Sekolah laki-laki, khusus laki-laki. Oh, asrama khusus laki-laki. Iya. Wow, amazing banget ya, karena maksudnya ada di negara lain ya, Amerika lagi gitu kan negaranya gitu, ada di sana sendiri dan kebetulan tinggal juga di asrama. Itu menyesuaikan dirinya susah atau gampang sih, Mas? Ya karena ada tenis dan musik, jadi relatif oke sih waktu itu. Jadi banyak kegiatan ya? Iya, banyak kegiatan ya. Tapi memang saya penyendiri apa loner atau enggak? Ya enggak banyak temen sih, hanya dari tenis sama musik aja gitu. Oh, oke. Berarti memang maksudnya bergaulnya lebih di circle petenis sama pianis ya pada saat itu ya. Oh, oke. Berarti selama di sana itu belajar memang khusus untuk menjadi pianis atau gimana, Mas? Ya, waktu SMA itu biasa sekolahnya, tapi saya juga les piano, dan waktu itu di Chattanooga, Tennessee ya, ada cafe juga. Udah mulai main di restoran sama orang 10-15 tahun di atas saya biasanya, dan itu jadi mentor saya semua sih. Waktu itu saya belajar banyak dari mereka. 3 tahun. 3 tahun. Ya, di Chattanooga. Ya main di kafe, gereja, mana lagi ya? Ya event-event. Berarti di sana sambil sekolah, sambil kerja. Iya, sebenarnya ya nggak boleh kerja dengan si visa murid itu, cuman banyak yang melakukan itu juga sih, jadi ya udahlah tertarik untuk ikut juga ya, jadi gitu kan, orang banyak ngikutin kayak gitu, ya udahlah ya gitu kan, nggak mau hilang kesempatan sih lebih tepatnya. Berarti selama bersekolah di sana itu bekerja juga di sana. Nah, itu aku tadi sempat dapat bocoran ya guys dari Mas Niel. Kalau Mas Niel tuh pernah nyuci piring ya? Oh iya. Di sana. Wah, pernah nyuci piring di sana tuh gimana ceritanya tuh, Mas? Iya, jadi kan yang di asrama itu ya ada kafeterianya kan, kafeterianya, terus
waktu itu ya pasti saya sign up sih ya nyuci. Jadi kalau semua borders murid yang tinggal di dorm kan makannya di situ. Iya, okay. Terus ya saya udah lupa waktu itu saya ngobrol langsung ke dapur atau ada kantornya bilang mau kerja, terus mereka usulin atau ini ada di dapur mau nggak gitu. Iya. Pekerja keras banget ya, sampai nyamperin ke dapur pengen kerja, nah akhirnya dikasih kerjaan nyuci piring pada saat itu. Ini ngepel kafetarianya. Sama ngepel kafetarianya juga? Iya. Oh my god, jadi sambil sekolah, sambil nyuci piring, ngepel, gitu sambil ngisi di event-event juga ya Mas ya? Kalau yang imigran ke sana sih biasa sih mereka kerja apa aja sih yang bisa dikerjain gitu. Ya minimal ada uang masuk lah ya gitu kan, sedikit-sedikit gitu guys. Walaupun sedikit tapi kan dolar ya guys ya. Hitungan di Indonesia tetap aja gede gitu ya, walaupun di sana tuh mungkin sedikit gitu. Nah Mas Nial kan udah lulus SMA akhirnya kuliah tuh. Itu kuliahnya Mas Nial kembali ke Indonesia atau menetap di Amerika? Di Amerika saya di Boston waktu itu di Berklee College of Music. Oh wow, di Boston guys. Nah itu kebetulan tuh beasiswa atau memang Mas Nial daftar sendiri itu? Iya itu beasiswa tahun pertama saya dapat 60%. Wow. Terus dari tahun kedua sampai lulus 100% sih tuitionnya. Oh berarti itu memang tuitionnya berarti nggak bayar sama sekali ya? Tuitionnya nggak bayar. Wow guys, tapi itu akhirnya tetap stop di Boston itu atau melanjutkan lagi nih kuliah sampai S2 atau gimana? Iya dari situ saya ke New York, saya kuliah lagi di Juilliard School. Oh Juilliard School, guys kalau ada yang nonton High School Musical, iya nggak sih? Itu kan ada kan dikatakan dapat beasiswa di Juilliard School guys, salah satu muridnya guys, gile. Ternyata Mas Niel itu lulusan Juilliard School. Oh my god. Mereka ada musik klasik dan jazz, terus ada drama, Robin Williams alumni juga, sama ada ballet di Juilliard itu. Karena Juilliard School termasuk yang terkenal sih ya. Apalagi waktu dia masuk tuh nama Juilliard School di filmnya High School Musical, jadinya makin ngangkat tuh nama Juilliard School. Dan akhirnya tuh Mas Niel kuliah di sana itu beasiswa juga ya? Ya itu memang ya kalau keterima di program itu waktu itu namanya programnya Artis Diploma. Itu ya free tuition sih. Oh free tuition juga? Iya. Waduh serba beasiswa ya guys, saya pinter banget guys. Nah itu habis setelah Mas Niel di sana itu kembali ke Indonesia atau tetap masih menetap di sana untuk bekerja? Masih, terus saya masih di sana. Saya ada yang international student semua bisa tinggal setahun pakai optional practical training OPT, itu saya pakai itu. Terus untuk seniman dan mungkin chef juga ada satu kategori itu bisa apply visa O1. O1. Iya, O1. O1 ya saya tiap 3 tahun harus di-renew dan saya tiga kali jadi 9 tahun saya pakai O1 itu. 9 tahun berarti 9 tahun ada di New York. Oh, oke. Ya main, ya panggung sama ngajar. Oh, berarti di New York sendiri sudah bekerja dong posisinya setelah lulus kuliah? Oh ya, tapi memang masih dari pas kuliah ya main terus sih. Kayak dari SMA, maksudnya di Boston juga main terus, di New York juga pas sambil kuliah ya sambil main. Sambil main ya. Nah itu kebanyakan tuh mainnya di mana sih pada saat Mas Nina kan sudah selesai kuliah kan berarti kan udah benar-benar fokus banget ya guys ya untuk bekerja gitu kan. Nah itu banyakan Mas Nina mainnya di mana? Di kafe-kafe kah atau di event? Ya banyaknya sih di jazz club kecil kayak Fabster ini sih. Ada namanya Smoke, terus Smalls, sama restoran juga. Oh sama restoran juga. Yeah. Oh, oke. Baru setelah berapa lama tuh Mas Niel memutuskan kayak, aduh itu Mas Niel memutuskan untuk balik ke Indonesia itu kayak gue pengen balik ke Indonesia nih, atau memang maksudnya ada something yang mendesak yang buat Mas Niel tuh kembali ke Indonesia? Iya waktu itu sebenarnya si visanya pas mau renew lagi O1-nya belum dapat. Mereka butuh
dokumen tambahan, tapi nggak bisa ngasih dokumen itu, jadi nggak langsung di approve, jadi balik dulu 2014. Ya tapi habis itu ya saya dengar tentang program beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia, terus saya apply lagi ke New York University untuk S2, keterima. Akhirnya 2016 saya ke New York lagi. Oh, balik ke New York lagi tahun 2016? Iya. Sampai berapa lama lagi tuh Mas? 2 tahun saya di sana. 2 tahun ada di sana untuk menyelesaikan S2-nya? S2, iya. Oh, berarti ini lulusan S2 juga? Iya. Wow, kayaknya Mas Niel ini suka sekolah kayaknya. Soalnya banyak banget gelarnya nih pasti di belakangnya guys ya. Berarti habis itu Mas Niel itu berarti 2 tahun berada di New York kembali. Iya. Dan akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Iya. Oh, kembali ke Indonesia tuh karena waktu itu saya memang agak galau sih. Agak galau? Iya. Ini seru nih guys. Boleh ceritain nih kegalauannya Mas Niel nih. Iya, maksudnya kalau di bidang apapun pasti naik turun kan. Iya. Iya, dan sebenarnya di sana saya udah 5 tahun udah 10 tahun sih, waktu itu juga masih agak mudaan, terus bertumbuh. Ya saya kepengen mainnya juga di tempat yang lebih bagus atau lebih besar lebih gitu besar ya lagi kan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu waktu itu. Jadi ya saya pikir mau berapa tahun main di restoran. Iya benar. Tapi ya itu waktu itu mikirnya gitu, teman tapi pas udah sekarang ya nggak apa-apa sebenarnya, masih main di tempat-tempat itu kalau asal kita enjoy gitu. Asik ya, lebih asik ya mungkin ya. Kalau main tempat-tempat kayak gini kan lebih ya kayak chill gitu kan guys ya. Kalau main ada salah dikit juga orang nggak ngeh. Nah itu Mas Niel akhirnya ke Indonesia lagi kan, tuh balik ke Indonesia. Nah itu menikah atau gimana tuh di Indonesia? Iya, sebenarnya saya ketemu istri saya di New York. Oh, ketemunya justru di New York? Iya. Oh, I see. Dia waktu itu lagi ditugasin di sana. Dia berangkat 2006 sih, cuman saya ketemunya 2007. Di komunitas Indonesia waktu itu di konsul jenderalnya baru waktu itu yang di KJRI, terus dia perkenalan sama masyarakat lokal di sana. Saya lagi main piano, dia datang sebagai tamu gitu. Oh, oke. Berarti jatuh cinta dengan tamunya sendiri ya guys ya. Nah akhirnya ketemu tuh, akhirnya pacaran berapa lama tuh Mas kalau boleh tahu? Iya, waktu itu setahun, tapi di bulan kedua saya udah propose dia untuk menikah sih. Setahun deketnya nih? Enggak, setahun, tapi pas di bulan kedua saya udah wah gentle sekali. Terus saya bilang tapi menikahnya tahun depannya gitu. Tahun depannya, tapi udah dilamar duluan guys. Ini buat kalian yang ada di sana, yang di luar sana, yang pacarannya juga walaupun baru ataupun lama, beranikan diri aja nih kayak Mas Niel ya. Langsung bulan kedua langsung dilamar, jadi udah nggak bisa gerak lagi nih. Tahun depan nih ya nikah gitu kan, jadi udah dikunci duluan guys. Nah akhirnya menikah tuh dengan namanya Tia. Dengan Kak Tia, kemudian menikahnya tuh di Indonesia? Di Bandung. Ya. Oh di Bandung menikahnya. Oh, sekarang udah berapa lama tuh? Udah 13 tahun. Udah 13 tahun menikah ya guys, ya langgeng ya Mas Niel. Mas Niel, ini aku tadi sempat juga kan udah ngobrol sama Mas Niel ya. Jadi Mas Niel tuh info bahwa Mas Niel ini dulunya tuh adalah korban bullying. Oh iya. Nah itu gimana tuh ceritanya Mas bisa jadi korban bullying gitu? Iya, anak kecil mungkin juga belum ngerti apa. Iya, mulai sih yang saya ingat saya sih mulai 5 SD. Kayaknya sih kalau biasanya mereka mungkin lihat kalau ada yang lain dari mereka ya. Mungkin ya saya cuma nebak aja, kulit saya putih. Waktu itu sih dibilang kayak bule. Dan saya waktu itu lumayan bagus main sepak bola. Oh, oke. Terus ya salah satu orangnya juga main sepak bola, dan dia pasti nggak suka kompetisi
ada lagi yang bisa main sepak bola kan. Oh iya, jadi kayak persaingan gitu jadinya ya. Tapi lebih dari satu orang sih yang ngebully. Cuman ya dari dulu sebenarnya udah jarang punya teman ya. Jadi saya biasa kalau jalan berdua aja sama laki-laki juga. Ya terus ya mereka iseng katain homo. Ya karena berdua ya itu. Itu padahal masih umur 5 tahun ya pada zaman itu mungkin 5 SD. Masih 5 SD pada zaman itu padahal pada saat zamannya Mas Nila kan belum terlalu berkembang tuh namanya LGBT dan lain sebagainya ya Mas ya. Tapi udah mengarah ke sana justru gitu bullyingnya. Iya dari 5 SD sampai 3 SMP sih. Cukup lama. Satu itu setelah itu saya berangkat. Berarti Mas Niel ini berangkat ke Amerika juga karena ada faktor dari enggak sih. Enggak. Oke. Cuman enggak ada. Enggak ada faktor di situ ya. Tapi sempat pernah down enggak sih Mas Niel karena dibully itu? Oh ya, pasti dan jadi males sekolah. Soalnya memang enggak karena ya saya merasa nggak ada yang di corner saya, yang si satu orang teman saya itu jalan juga pasti dia nggak enak belain saya karena cuma sendiri, jadi dia ngikut ke geng sebelah. Itu kayak hampir satu kelas atau gimana gitu Mas? Ya mungkin 5 sampai 10 orang, mungkin 5 orang. Lalu terus kan dulu duduknya berdua kan? Iya, dulu berdua. Ya itu teman saya yang sebelah saya mukulin saya terus. Mukulin? Iya. KDRT ya? Teman sebangku KDRT ya? Itu maksudnya dipukulinnya tuh maksudnya gimana tuh Mas? Maksudnya berantem atau? Ya cuman tapi terus-terusan dia nggak berhenti dan dia memang lebih besar dari saya sih. Oke. Ya ngeselin aja sih itu. Pada saat itu Mas Niel tuh ada yang kayak ngadu ke guru atau misalnya cari pertolongan gitu atau gimana? Iya, itu waktu itu saya juga kenapa nggak lapor ya? Kayaknya saya nggak lapor. Tapi ya untung ada musik dan tenis. Jadi bisa mengalihkan pikirannya ke situ justru ya. Karena kan memang sekarang kalau kita lihat banyak banget ya korban bullying ya Mas Niel ya. Karena maksud sekarang tuh korban bullying itu bukan hanya ibaratnya itu bisa menghancurkan mental seseorang. Sebenarnya kan bisa menghancurkan mental seseorang. Mungkin kita niatnya kayak bercanda nih, lu jelek banget, lu gini-gini, tapi itu badan lo tuh gendut gini, tapi itu secara nggak langsung sebenarnya kita ngebully orang gitu. Dan kita sudah berusaha untuk menghancurkan mentalnya orang tersebut gitu kan. Karena kalau kita lihat ya sekarang bukan cuma zaman dulu, tapi sekarang juga makin banyak korban bullying Mas Niel. Cyberbullying juga. Cyberbullying banyak banget gitu kan. Bahkan nggak sedikit yang memutuskan untuk suicide. Oh iya. Bunuh diri, banyak banget kan kita bisa lihat artis-artis di Korea sana juga banyak tuh yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena korban bullying. Tapi bersyukur juga Mas Niel pada saat itu terjadi, Mas Niel mengalihkan pikirannya justru ke musik, ke tenis, jadi bisa lebih positif menanggapinya ya Mas Niel ya. Kalau enggak juga bisa down ya Mas Niel pada saat itu ya? Iya, dan tadinya kelas 6 SD tuh saya udah mau masuk Ragunan, itu sekolah atlet. Oke. Dan saya pikir kalau masuk berarti saya nggak ketemu mereka lagi gitu ya. Bagus, tapi saya nggak tahu kenapa nggak jadi. Nggak jadi. Jadi ketemu lagi. Jadi ketemu lagi. Tapi Mas Niel sekarang kan Mas Niel kesibukannya berarti lebih ke perform sama ngajar. Sama ngajar ya, berarti lebih ke perform sama ngajar. Tapi masih main tenis sampai sekarang? Oh iya, maksudnya baru 1-2 bulan terakhir saya akhirnya main lagi. Aktif lagi ya main tenis ya. Gimana tuh awal-awal aktif lagi setelah sekian lama vakum? Agak grogi atau gimana nih mainnya? Ya seru sih, itu awalnya karena badan saya kayak kepengen keringetan gitu. Terus saya pikir aktivitas apa yang saya suka gitu. Terus kan jadi lebih senang ngejalaninnya kan. Iya sih. Kalau hobi terus, ya. Iya, terus ya tenis. Sebenarnya setahun yang lalu saya udah ketemu nggak sengaja sama komunitas tenis The Bros. Oh, The Bros. Oke, tahu guys karena suami saya di sana. Tapi ya waktu itu mungkin saya belum niat ya. Jadi baru setahun setelah itu baru saya datang ke tempat mereka latihan. Oh, baru setahun setelahnya baru mau latihan gitu ya. Iya, baru ke sana.
Dan akhirnya sekarang Mas Niel kesibukannya bukan cuma sebagai pianis guys, tapi juga sekarang main tenis lagi ya. Itu biasa berapa kali dalam seminggu Mas Niel untuk berlatih tenis lagi? Ya minimal sekali. Minimal adalah sekali dalam seminggu ya? Iya, sekali gitu. seminggu. Terus iseng saya lagi join liga amatir juga. Wow. Ya, ada 2 ini sekarang jadi banyak. Oh ini maksudnya akan ada pertandingan nih ke depannya nih berarti? Iya, itu untuk fun aja sih. Itu di mana tuh Mas Niel? Mana tau ada yang mau nonton? Ya tergantung di setup di mana sama kita sih. Oh, oke. Kita pilih lapangannya sama jamnya. Berarti belum tahu nih kapan waktunya ya. Oh, satu lagi nih Mas Niel. Apa sih Mas Niel achievement Mas Niel yang paling menurut Mas Niel paling tinggi pada saat Mas Niel saat ini? Ya salah satu sih waktu itu kompetisi. Sebenarnya kalau seni itu ya kalau bukan kompetisi tapi memang ada kompetisi, memang udah ada puluhan tahun kan. Tapi sebenarnya kalau itu cuman selera aja kan, lebih suka apel apa jeruk. Oh, oke. Soalnya kan kesenian gitu. Iya. Tapi ya 2003 saya menang juara 1 kompetisinya Horace Silver yang bikin dia pianis. Jadi Horace Silver Jazz Competition dan saya dapat $10,000. 10.000 US dollar. Berarti itu sekitar 140 jutaan lah ya kalau dikalikan sekarang kan kali 14 ribuan. 140 juta guys. Oh my god. Menang juara 1-nya banyak banget ya. Hoki banget, tapi bukan cuma hoki. Mungkin memang skillnya Mas Niel ini udah di level yang udah high level nih guys ya. Nah selain itu ada nggak sih Mas achievement lain yang pernah Mas Niel dapatkan? Iya, ya di New York saya sempat main sama musisi-musisi yang jazz yang menurut saya bagus. Itu juga ya senang juga, memang ya namanya mereka nggak mendunia sih. Kayak pop star, tapi kalau di dunia jazz mungkin banyak yang tahu ya. Iya, mungkin ada Richie Vitale, Bruce Harris, Ken Fauser, Sam Raiderman. Oh, pernah main bareng mereka justru? Iya, saya main di bandnya mereka gitu. Wow, main di bandnya mereka. Jadi tuh awal mulanya bisa main bareng mereka tuh gimana tuh Mas? Iya, ada satu klub namanya Smalls di New York, itu ya musisi banyak yang datang ke situ. Jadi ada jam session nights juga kan. Jadi semua orang boleh main. Terus ya dari pergaulan itu terus mereka pasti dengar saya main, terus mereka butuh pianis ya diajak. Karena mereka tertarik, kira diajak guys main bareng sama mereka. Wow, amazing. Oke, Mas Niel, thank you so much udah hadir di podcastnya aku. Thank you so much karena semua ceritanya Mas Niel sangat menginspirasi sekali ya guys ya. Jadi buat kalian juga jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya Mas Niel ya. Karena everything can be possible gitu. Jadi memang buat kita yang penting itu adalah usahanya guys ya. Usaha keras pasti akan memberikan hasil yang juga luar biasa guys. Oke, see you in next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Bye-bye.
Bye.